seseorang berbuat baik itu beragam ya. Tujuannya beragam dan sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa standar. Masing-masing punya kepentingan mau dibilang. Tapi ada frase idame punya nibanasa pacayo hotu. Nah, sampai seberapa paham kita menghayati nibanasa pacayo hotunya itu dengan kebajikan yang kita lakukan. Apakah kita sudah memahami, apakah kita sudah menghayati itu? Ini yang juga harus kita jadikan renungan gitu ya. Jangan cuma sebatas omongan aja, ya no action talk only mau dibilang, ya kan? Ya semangat Nibbana Pacayotu, tapi nggak selaras. Akhirnya itu hanya sebatas omongan. Tapi itu pun nggak masalah. Balik lagi, kebijaksanaan seseorang berlevel, bertingkat, tahap, sampai nanti dia betul-betul bisa menghayati. Kenapa saya harus bilang idame punya Nibbanasa Pacayohotu? Ada alasannya dan bagaimana saya harus bisa sejalan dengan Nibbanasa Pacayohotu. Kita mengarahkan. Ciri Dhamma adalah mengurangi, mengikis loba, dosa, moha. Itu ciri Dhamma. Kalau nambah berarti itu adama. Jadi apapun action kita, apapun perbuatan kita, mau baik melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani, kalau mengikis kekotoran batin itu adalah dhamma. Ya, mengikis di saat ini, gitu ya. Yang lalu kita nggak bisa lawan dulu. Yang lalu simpanannya sudah ada. Tapi saat ini, kondisi sekarang bagaimana kita bisa minimal mengendalikan. Dengan mengendalikan kekotoran batin kita nggak nambahin sesungguhnya. Ya kan, itulah cara mengikis di saat ini. Nah, potensinya. Kalau kita tidak terkendali, kita akan nambah beban kilesa itu sendiri, nambah potensi kilesa itu sendiri yang mana itu kebawa dari karakter, kebawa dari sifat, kebawa dari kebiasaan yang kita bangun sesungguhnya. Makanya Bante sering bilang, kenapa kita ada di samsara? Karena kita mengikuti kebiasaan di samsara. Apa kebiasaan di samsara? Nambahin kekotoran batin, disadari atau tidak disadari. Nah, bagaimana? Makanya kalau Anda memang betul mau terbebas dari samsara, ya Anda harus merubah kebiasaan itu sendiri, harus sesuai dengan kebiasaan Dhamma. Ya, itu makanya kenapa frase idame punya Nibbanasa Pacayohotu. Supaya mengingatkan sebenarnya, bukan sekedar omongan saja gitu ya. Jadi saya mengingatkan bahwa saya mau ke Nibbana loh. Saya mau merealisasi Nibbana. Tapi bagaimana cara merealisasi Nibbana? Nah, kita sendiri nih yang mengatur ritmenya, bisa nggak menyelaraskan. Minimal saat ini kita terkendali, begitu kuat kualitas-kualitas baik terpenuhi untuk ke sana, akan ada masanya. Kayak gitu, maka konsisten untuk ke sana. Nibbana Sappajyoto dengan terus memperkuat kebaikan yang sejalan dengan Nibbana itu sendiri. Minimal ciri Dhamma itu adalah mengikis kekotoran batin. Kalau kita menambah, itu adama. Kita harus pertimbangkan itu. Ya, ini makanya balik lagi, setiap orang punya kebijakan masing-masing, ya berlevel. Oh ya, Bante teringat, agar kita siap ditaklukkan oleh Dhamma, kita harus sefrekuensi sama Dhamma. Itu yang harus dipahami ya. Buddha adalah guru yang tiada bandingnya, yang bagi yang siap ditaklukkan loh. Nah, berarti bagaimana supaya kita siap ditaklukkan? Kita harus mempersiapkan diri untuk ditaklukkan oleh Dhamma. Artinya apa? Harus sefrekuensi sama Dhamma. Kalau tidak, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menembus Dhamma itu sendiri. Hanya berbuat baik hanya untuk ya mengikis kekotoran batin. Masalah manfaatnya, masalah hasilnya jangan dipikirin, pasti ada hasilnya. Yang penting action kita saat ini bagaimana minimal mengendalikan kekotoran batin saat ini. Oke, yang Bante bisa sampaikan semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sadu.